Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi dalam program Halo Dokter, kali ini bersama saya Rizkia Amrina. Pemirsa, hari ini kita akan membahas mengenai tema efek dan penanganan kabut asap dari segi kesehatan. Dimana kita tahu juga akhir-akhir ini khususnya di Kota Palembang dan juga di Sumatera Selatan, kita juga sedang mengalami kabut asap yang luar biasa, dan kita harapkan juga bagi pemirsa dan masyarakat juga tetap memperhatikan kesehatan di tengah kabut asap yang ada di Sumatera Selatan. Kita sudah hadirkan kedua narasumber kita. Yang pertama ada Dr. Ruli Pola Pasaribu, dokter spesialis penyakit dalam dari anggota ID cabang Palembang. Halo dokter, apa kabarnya? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat selalu. Terima kasih tentunya hari ini sudah hadir di TVRI Sumatera Selatan. Dan juga narasumber kita yang kedua ada Dr. Marcelia Lirida Al-Kadri, tentunya dokter spesialis kulit dan kelamin dan estetika tentunya dari bidang rohani, kesenian dan olahraga ID cabang Palembang. Apa kabarnya dokter? Alhamdulillah masih sehat sampai saat ini. Baik, terima kasih tentunya sudah hadir juga di TVRI Sumatera Selatan. Dan untuk pemirsa yang juga ingin bergabung melalui line telepon di 0711311454 atau melalui pesan WhatsApp di 082311981790. Baik, ini kita ke Dokter Ruli terlebih dahulu. Kalau kita lihat sudah luar biasa ya dokter ya mengenai kabut asap yang memang sudah terjadi, dan ini tidak bisa dihindari juga tentunya bagi banyak masyarakat. Untuk sepanjang beberapa minggu terakhir ya tentunya ya untuk adanya kabut asap ini, apakah memang sudah ada kenaikan kasus yang terjadi ini bagi keluhan-keluhan masyarakat yang memang terpapar ISPA di saat ini, seperti apa? Baik, jadi kalau bicara apakah sudah banyak kasus yang timbul akibat kabut asap ini, sebenarnya kita sudah mendapat kabar baik dari kawan-kawan di layanan primer, di puskesmas, di praktek dokter swasta, itu mereka sudah melaporkan atau sudah memulai sharing bahwa kasus-kasus infeksi saluran napas yang berkaitan saluran napas sudah mulai bertambah banyak sekarang. Kalau kita sendiri, kita biasa menggunakan kasus pasien-pasien kita yang datang yang sebelumnya dalam kondisi terkendali, sekarang udah mulai lagi datang dan kondisi yang semakin berat. Jadi kasus-kasus itu sudah mulai bertambah banyak, tampak jelas meningkat dibandingkan minggu-minggu sebelumnya gitu, Dok. Oke, ini kasus yang terjadi sepanjang ini apa saja nih dokter yang memang berkaitan dengan kabut asap? Sejauh ini memang kasus-kasus yang berhubungan dengan saluran napas. Misalnya pada pasien-pasien asma, itu yang tadinya asmanya dalam kondisi sudah terkendali, sekarang kembali lagi asma tidak terkendali. Sehingga kita harus memerlukan adjustment atau perubahan dari pengobatan yang kita berikan. Selain asma, apalagi yang memang jadi keluhan juga? Kasus-kasus pasien-pasien PPOK, suatu penyakit yang akibat kerusakan paru-paru yang sudah kronis, dia ada periode tenang, tapi dalam beberapa minggu terakhir ini kasusnya itu meningkat. Mereka datang dan keluhan eksaserbasi sehingga kita kadang-kadang memerlukan perawatan, sampai memerlukan perawatan. Oke, Kasusnya. baik. Ini juga kita jangan anggap sepele juga ya mengenai kasus karhutla ini juga ya, kabut asap yang memang terjadi di Sumatera Selatan. Ini kita ke Dr. Marcelia tentunya sebagai dokter spesialis kulit. Mungkin banyak juga masyarakat yang menganggap kabut asap ini juga tidak berkaitan dengan kesehatan kulit tentunya. Ini kalau kita kaitkan bagaimana nih dokter dengan kabut asap dan juga kesehatan kulit yang terganggu ini seperti apa biasanya keluhannya? Kalau untuk kesehatan kulit pasti itu sangat berhubungan ya, karena kita seperti kita ketahui bahwa kulit merupakan organ yang letaknya paling luar tubuh. Jadi sebagai pertahanan pertama terhadap bahan yang dari luar, ya baik itu substansi yang dapat menginfeksi atau mengiritasi dan sebagainya, contohnya sebagai polutan ini. Jadi kalau untuk efek dari kabutnya sendiri atau asap kabutnya ini sangat berefek pada kulit tentunya. Karena tadi asap yang menempel atau polusi yang menempel dapat mempengaruhi kesehatan pada kulitnya. Otomatis akan terjadi banyak sekali gangguan pada kulit. Oke, itu gangguan yang terjadi seperti apa biasanya dokter? Itu gangguannya bisa berefek jangka pendek ataupun jangka panjang ya. Kalau jangka pendeknya itu bisa terjadi kisaran dari saat kita terpapar atau hari atau beberapa jam kemudian, itu efeknya bisa mengalami kulit yang kekeringan. Kulit bisa menjadi kering. Kenapa? Karena skin barriernya rusak akibat bahan-bahan yang menempel pada kulit kita. Ya, jadi kulit kan ada skin barrier, ada pelindung yang lapisan paling luar. Nah, polutan tersebut dapat merusak tatanan skin barriernya. Sehingga tadi fungsi proteksi kulit akan menjadi menurun. Akibatnya bahan dari luar mudah masuk ke dalam kulit menyebabkan gangguan. Ya, contoh gangguan yang paling sering terjadi, yang gampang terjadi, yang cepat, kulitnya jadi kering, kulit mengalami iritasi. Ya, kemudian kulitnya kasar atau memberikan rasa sensasi yang tidak nyaman pada kulit.
ya seperti gatal, pedih atau panas. Oh baik, ini mungkin kalau kita berkaitan dengan kabut asap lebih fokusnya dan mungkin lebih dibahas ini mengenai ISPA ya biasanya ya. Tapi ternyata kulit juga sangat berpengaruh ya mengenai kabut asap yang memang terjadi saat ini. Kita kembali ke Dokter Ruli tentunya. Kalau kita lihat ini tahunan ya dok ya yang terjadi di Sumatera Selatan. Dan ini efek jangka panjangnya mungkin dari kulit tadi sudah dijelaskan juga oleh Dokter Maselia. Ini kalau efek dampak panjangnya tiap tahun juga nih kita selalu kena kabut asap, ini seperti apa sih efeknya dari kabut asap ini jika jangka panjang, dan juga apakah memang bisa berdampak bagi penyakit yang memang penyakit berat yang terjadi saat bagi beberapa pasien? Oke, kalau kita bicara mengenai dampak itu ada dampak jangka pendek dan ada dampak jangka panjang gitu ya. Kita tahu seperti itu. Dampak jangka pendek mungkin hanya ISPA biasa untuk orang-orang yang sehat, yang tanpa ada penyakit komorbid, gangguan itu sebatas ISPA biasa. Tapi pada orang-orang dalam jangka pendek yang sudah memiliki komorbid sebelumnya, misalnya pasien asma, pasien PPOK, pasien jantung, kelainan jantung ya, maka orang-orang ini akan rentan sekali mengalami suatu yang kita sebut eksaserbasi. Eksaserbasi itu kondisi yang tadinya sudah tidak ada keluhan selama beberapa waktu, tahu-tahu timbul lagi. Saking beratnya kadang-kadang ini memerlukan perawatan, bahkan bisa mengancam jiwa malahan ya. Nah, kalau orang sehat itu tadi itu adalah sekelumit tentang bagaimana dalam jangka pendek. Bagaimana kalau jangka panjang? Jangka panjang kerusakan paru-paru yang lama itu sebenarnya sama seperti merokok dan jatuhnya nanti ya. Karena kan paparan terhadap zat-zat yang berbahaya ya, yang terkandung dalam asap pembakaran ya, itu akan menyebabkan rusaknya seperti yang disampaikan dokter kulit tadi sama juga, tapi terjadi di saluran napas. Jadi saluran napas itu akan kehilangan kemampuan untuk memproteksi dirinya, sehingga pada akhirnya nanti dia akan lebih mudah terkena infeksi pada jangka panjang. Kemudian akan mudah mengalami suatu kejadian seperti PPOK, nanti akhirnya akan seperti PPOK. Bahkan walaupun studinya itu belum ada studi tentang kebakaran hutan yang berhubungan dengan keganasan, tapi kalau dia inflamasi terjadi dalam jangka waktu lama, bahkan bukan mustahil suatu efek keganasan juga bisa akan ditimbulkannya nanti. Oke, efek keganasan ini ya yang kita takutkan ya tentunya. Mungkin kalau di Sumatera Selatan setiap tahun memang terjadi, tapi ada naik turunnya ya untuk kabut asap ini sendiri. Dan kita harapkan ini jangan jadi jangka panjang juga ya bagi masyarakat ataupun juga bagi pasien. Kita kembali ke Dokter Maselia tentunya sebagai dokter spesialis kulit dan juga penyakit dalam, spesialis kulit dan kelamin maksud kami. Dok, kalau kita lihat kan mungkin banyak masyarakat yang menganggapnya sepele mengenai kabut asap ini bagi kulit kita sendiri. Tapi kalau misalnya kita anggap sepele dari tadi mungkin yang menganggap kering ya mungkin lagi panas ya dok ya. Apalagi kan kalau kabut asap pasangannya cuaca yang sangat panas ya sekarang akhir-akhir ini. Ini kalau kita anggap sepele dan mungkin tidak dijadikan fokus serius, ini efek jangka panjangnya dan efek sampingnya seperti apa sih bagi kulit kita sendiri? Tentu saja akan semakin berat ya. Karena gini, untuk efek jangka panjang kalau kita terpapar secara terus-menerus, misalnya bulanan hingga tahunan, pasti efeknya juga akan menyamai efek dari paparan sinar matahari itu sendiri. Ya, efek jangka panjangnya apa yang terjadi? Oh, ternyata penyakit kulit yang sudah ada sebelumnya akan semakin lebih berat. Atau kulit akan mengalami lebih sensitif atau lebih mudah teriritasi. Kemudian tadi untuk kasus-kasus misalnya pada remaja nih yang sudah ada jerawatnya, mungkin kondisi jerawatnya akan lebih diperparah. Kemudian juga penyakit lain misalnya seperti eksim atau penyakit autoimun kulit yang sudah ada akan semakin menjadi lebih berat. Dan juga tadi kita perlu tambahkan ya, walaupun ini bukan jangka panjang namun mungkin ada hubungan dengan polusi dengan keganasan kulit pada ujungnya walaupun tidak ada penelitian. Ya, tapi tadi kan karena paparan sinar matahari, cuaca panas, pasti ada debunya, terus kena sinar matahari, terjadi kerusakan kulit, terjadi radikal bebas, merusak sel-sel kulit, ditambah lagi dengan polutan-polutan tadi, jadi damage-nya menjadi lebih besar. Jadi resiko ke arah kankernya mungkin akan menjadi lebih tinggi juga. Baik, tapi ini sepanjang juga beberapa minggu terakhir sudah ada peningkatan ya kabut asap yang ada di Kota Palembang. Ini bagaimana, banyak juga ada keluhan-keluhan dari pasiennya bertambah ini atau seperti apa nih dokter? Penyakit kulit bertambah ya. Ya, tadi pasien yang keluhannya, dok kulit saya ini biasa aja, kulit saya aman-aman saya selalu menjaga kelembapan kulit saya, tapi akhir-akhir ini sering gatal, sering kering. Mungkin pada saat ini ya tadi efek kabut juga mempengaruhi kondisi kulitnya, terutama bila pasien tersebut sering berada di luar ruangan.
Atau penyakit kulit yang sudah ada eksim sebelumnya, sudah terkontrol, pasien datang lagi dengan keluhan yang lebih berat dan sulit untuk disembuhkan. Oke, ada peningkatan juga ya berarti Ya, ya betul. dokter ya. Ternyata eksim juga berkaitan ya dengan kabut asap ini dan banyak yang mungkin menganggapnya bukan karena dari kabut asap, ternyata juga ada efeknya juga ya dokter ya. Karena jadi gini, kalau untuk kekeringan kulit ya bukan hanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan, misalnya kelembapan kulit, tapi juga tadi bahan-bahan yang menempel pada kulit juga dapat menyebabkan kerusakan kulit sehingga tadi kelembapan akan hilang. Oh, baik. Jadi kulit akan mengalami kekeringan, selanjutnya akan terjadi kerusakan kulit karena fungsi proteksinya, lapisannya tuh hilang. Bahan asing akan mudah masuk ke dalam kulit, melakukan penetrasi, melakukan kerusakan. Baik, ini kita kembali ke dokter Ruli tentunya. Ini kalau dari keluhan dan juga gejala kesehatan yang memang sudah sering terjadi bagi pasien, apalagi memang adanya peningkatan karena kabut asap ini, apa saja di dokter? Maksudnya gimana? Keluhan dan juga gejala bagi beberapa pasien yang mengenai kaitan dengan penyakit adanya kabut asap ini apa saja nih dokter yang sudah terjadi? Jadi pada populasi yang normal keluhannya hanya bersifat seperti batuk pilek, tenggorokan terasa kering ya, kemudian batuk yang sampai lahir tenggorokannya terasa sakit. Tapi pada kasus-kasus orang yang sudah memiliki penyakit sebelumnya, selain keluhan-keluhan yang tadi, bahkan dia keluhan-keluhan penyakit sebelumnya itu akan datang lagi ya. Asma yang tadinya sudah terkontrol menjadi tidak terkontrol. PPOK yang sudah bisa hidup hari-hari dia tanpa mengalami sedikit kesulitan, sekarang dia timbul kesulitan lagi, mulai sesak lagi. Pasien-pasien jantung mulai mengalami serangan-serangan lagi gitu ya. Karena semua kasus ini pun timbul akibat dia terpapar asap dan kabut tadi. Jadi efek dari ini bukan hanya ISPA biasa, bahkan ISPA ini apabila tidak ditata laksana dengan baik pada populasi yang rentan, anak yang masih kecil atau orang yang sudah terlalu tua, 65 tahun ke atas, itu bisa jatuh sampai ke radang paru-paru nanti bisa seperti itu. Ya. Jadi efeknya udah semakin lama kita terpapar di kondisi seperti ini, pasien-pasiennya akan semakin kesulitan untuk beradaptasi dan meningkatkan resiko untuk mengalami perburukan dari kondisi kesehatannya. Baik, tapi mungkin banyak masyarakat yang sudah merasakan beberapa keluhan efek dari kabut asap ini, cuman masih menganggapnya apa ya dok ya sepele dan tidak datang ke dokter nih, tidak dilakukan untuk cek kesehatannya sendiri. Ini sebenarnya baiknya sebagai pasien atau juga sebagai masyarakat yang memang harus datang ke dokter sudah ada keluhan-keluhan seperti apa dan kapan ini tepatnya, apalagi memang sekarang lagi tinggi-tingginya juga kabut asap. Tindakan pertama untuk pasien-pasien atau masyarakat yang terdampak oleh kabut asap ini, tentu mereka boleh saja memberikan pertolongan sendiri terhadap dirinya gitu ya. Misalnya mereka menggunakan obat-obat yang bisa dijual bebas. Kalau keluhannya hanya sebatas batuk pilek, mereka bisa pakai obat-obat itu. Tapi andai kata sudah timbul gejala misalnya demam dan sesak napas, kami himbau untuk jangan lagi mencoba mengobati sendiri, carilah pertolongan, datanglah ke layanan kesehatan. Ya. Karena tanda-tanda dia batuk, demam, dan sesak ini kemungkinan sudah terjadi infeksi yang lebih jauh. Mungkin ISPA-nya sudah turun ke bawah, sudah menyebabkan radang paru-paru atau pneumonia. Jadi dia harus datang ke sarana kesehatan. Baik, jadi jangan takut juga untuk datang ke pelayanan kesehatan tentunya ya dokter ya. Apalagi memang sudah ada keluhan-keluhan mengenai ISPA ini juga, apalagi sudah sangat berkaitan dengan kabut asap. Ya kita harapkan bagi para pemirsa juga tetap sadar akan kesehatan untuk juga cek kesehatan ya. Baik pemirsa, kami akan kembali tentunya setelah jeda berikut untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311 454 atau melalui pesan WhatsApp di 0823 1198 1790. Tetaplah bersama kami dalam program Halo Dokter. Kenalan Karos, Kayos pengen kita kenalan semua nih hari Sebelah ini. kanan saja itulah Indonesia. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku. Gaizan sendiri sudah hafal berapa juz sih? Boleh dikasih tahu nih sama teman-teman lainnya?
2 jus, Masya Allah. Sekarang Kayus rasa ini sudah selesai dan di sini masih tersisa satu. Jadi Iya. kalau anak-anak ikut lomba mewarnain, pastikan semuanya full diwarnain ya. Melaraskan keanggunan daku ini. Psikologi Populer kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Rifda Alda Ufaira. Mengatakan ABK itu cuman hanya fisik ya kebanyakan, tapi secara intelektual itu juga ada yang kategori ABK juga. Kalau masalahnya intelektual dan sosial itu masuk dalam kategori ABK. MPD sendiri ini merasa dirinya itu lebih baik dari orang lain. Toxic relationship itu adalah hubungan di mana salah satu pihak itu tuh ada yang merugikan pihak lainnya. Bahkan bukan cuma satu pihak, kadang kedua belah pihak juga bisa merugikan hubungan tersebut. Generasi gitu ya, itu memang ada perbedaannya. Dalam artian juga kita memiliki perilaku seperti ini gitu ya, atau bisa dikatakan kita memiliki suatu kondisi yang seperti saat ini. Saya memilih budidaya jeruk karena memang awalnya dari keluarga juga petani jeruk, dan bagaimana cara saya juga untuk menjaga kualitas dari buah jeruk. Untuk pengaruh ekonomi untuk buat keluarga itu cukup, buat lingkungan sekitar itu sangat besar karena saya dapat membuka lapangan pekerjaan buat orang-orang sekitar untuk dapat bergabung bersama kami di sini. Yang pertama, kita penyemprotannya jangan telat. Setelah itu kita ada pemupukan per 3 bulan sekali supaya menjaga kualitas. Kita memakai pupuk Merauke, di mana pupuk dari Merauke ini sangat bagus dan sangat direkomendasikan untuk petani jeruk. Tantangan yang paling besar di bidang pertanian jeruk yaitu iklim, di mana beberapa bulan yang lewat itu kita terkena yang namanya kemarau panjang. Untuk mengatasinya yaitu kita dengan cara menyiram supaya si jeruknya juga terpenuhi akan unsur air untuk dapat bertahan hidup. Ayo dukung perekonomian rakyat, petani cerdas, petani sejahtera. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Halo Dokter dan kita masih membahas mengenai tema efek dan penanganan kabut asap dari segi kesehatan. Untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 07113114454 atau melalui pesan WhatsApp di 082311981790. Dan kita masih bersama dengan kedua narasumber kita. Yang pertama ada Dr. Ruli Pola Pasaribu, dokter spesialis penyakit dalam dari anggota ID Cabang Palembang, dan juga ada Dr. Marcelia Lirida Al-Kadri, tentunya dokter spesialis kulit dan kelamin dan estetika dari ID Cabang Palembang, bidang rohani dan kesenian serta olahraga. Ini kita kembali ke Dr. Marcelia nih. Kalau kita lihat kan mungkin efeknya ternyata luar biasa dari kabut asap ini untuk kulit kita sendiri. Yang memang bisa kita lakukan dokter untuk melindungi kulit kita pastinya dari kabut asap saat ini, apa yang bisa dilakukan? Yang pasti banyak ya. Baik. Yang pasti pencegahan terlebih dahulu kan. Otomatis mungkin sama nanti dengan Dr. Ruli bahwa kita harus mengurangi aktivitas outdoor. Ya terutama kalau tidak penting-penting banget ya banyak kegiatannya indoor aja. Yang pertama dilakukan. Kemudian yang kedua, keluar kita menggunakan masker untuk melindungi diri. Yang ketiga adalah selalu menjaga kebersihan. Kebersihan tubuh harus tetap dilakukan 2 kali sehari mandi, apalagi kita sudah keluar ruangan nih. Jadi otomatis segera setelah pulang harus mandi. Ya mandi harus tidak perlu menggunakan sabun yang terlalu kuat ya, mandi berulang-ulang kebanyak gosok. Jadi perlu memerlukan sabun yang ringan saja sudah cukup, durasi mandi tidak terlalu lama, kemudian air yang digunakan juga tidak terlalu panas sehingga tatanan kulit tidak menjadi rusak. Dan selanjutnya yang penting adalah untuk menjaga tadi kelembapan kulit kita. Wajib menggunakan pelembab. Pelembab ya, Ya, pelembab wajib digunakan karena tadi ya terjadi kerusakan pada barrier kulit, otomatis air kulit akan menguap. Ya, air kulit menguap, kulit menjadi kering, kemudian bahan dari luar juga akan masuk ke dalam kulit sehingga menyebabkan gangguan pada kulitnya. Jadi pelembab sangat dibutuhkan. Terus tambahan lagi
Ya walaupun sekarang polusinya lagi hitam-hitam kabut-kabutnya, belum tentu tidak ada matahari. Tetap ada matahari dan kita juga pasti akan menggunakan sunscreen. Sunscreen ya dok ya, jangan lupa ya nomor 1. Apalagi memang sekarang panas-panasnya juga ya dok Betul, ya. tadi karena saya perlu tambahkan bahwa efek jangka panjang bukan hanya penyakit saja, tapi nanti mempengaruhi pada estetika kulit. Dengan papanan polutan tadi mempengaruhi proses peradangan pada kulit, efek jangka panjangnya bisa menyebabkan gangguan pembentukan pigmen kulit. Jadi pigmen kulitnya menjadi berlebihan. Jadi apa nih? Fleknya jadi tambah lebih banyak. Muncul bercak kulit yang tidak rata. Atau efek lain adalah kulit menjadi penuaan dini ditandai dengan banyak kerutan. Garis halus kulit atau kulitnya kendur karena terjadi kerusakan elastin dan kolagen pada kulit. Baik, ini kalau kita lihat juga mungkin dari sisi kesehatan kulit, mungkin banyak yang karena kepanasan ya dok ya, jadinya di musim kemarau ini juga mandinya lebih banyak juga, sebenarnya lebih baik atau seperti apa sih dok? Tidak. Enggak ya? Jadi kalau kita sering berkontak dengan air atau berkontak dengan bahan iritan lemah ya, seperti sabun gitu, itu kulit maka akan tambah rusak sebenarnya. Jadi tatanan kulit akan semakin hilang. Jadi kalau kontak dengan air lama, air tersebut bukan menambah kelembapan pada kulit, malah akan menarik cairan kulit akan keluar. Kemudian mandi yang terlalu lama, gosokan yang terlalu kuat, lapisan kulit akan rusak, keratinosit akan rusak. Kemudian tadi minyak alami pada kulitnya akan hilang, akan lepas, jadi akan timbul celah antar kulit. Sehingga cairan kulit keluar. Ya, jadi ibaratnya kita punya kulit nih, ada temboknya, ada pelindungnya, jadi temboknya itu terkikis. Jadi ada bolong-bolongnya, airnya keluar, bahan lain masuk ke dalam kulitnya. Bahan lain kan macam-macam ya, bukan hanya polutan aja. Bisa mikrobakterium, virus, segala macam itu dapat menyebabkan gangguan kulit yang lain. Baik, ini jadi jangan berlebihan juga ya dokter ya. Jangan Mandi berlebihan, cukup jangan 2 kali kurang sehari. juga ya. Cukup 2 kali sehari. 10 menit. 10 menit ya, jangan lama-lama ya dok. Betul, dengan air yang tidak terlalu panas, sangat kuku gitu. Baik, ini kita ada pertanyaan dari WhatsApp tentunya dari Ibu Ica di Palembang. Ini mau tanya dengan Dokter Ruli tentunya. Ini dokter, apa saja yang memang terkandung dalam asap karhutla ini, khususnya partikel kecil seperti PM2.5, dan juga mengapa nih partikel yang sangat kecil ini bisa sangat berbahaya bagi tubuh kita. Silakan dokter. Terima kasih Bu, siapa tadi namanya? Ibu Ica. Ya, Ibu Ica ya, itu pertanyaan menarik sekali Bu Ica. Jadi kandungan apa sih sebenarnya dalam asap sekarang ini? Sebenarnya ini tidak sepenuhnya asap ya, ini yang kita sebut sebagai smoke. Smoke and fog. Jadi dia ada asap dan dia ada kabut ya. 2 komposisi yang berbeda. Kalau asap ini kan dari pembakaran. Kalau kabut ini sebenarnya uap dari air gitu ya. Nah sekarang makanya kalau kita pagi, kita seolah-olah melihat loh kok gelap sekali. Betul. Karena kedua komponen ini banyak. Tapi pada siang hari fognya akan berkurang, smoke-nya akan tetap ada gitu ya. Nah kalau kita bicara tentang smoke ya. Smoke itu adalah pembakaran. Pembakaran tentu dia ada hasil dari pembakaran berupa gas-gas berbahaya, itu banyak sekali. Ya, tapi yang paling utama di sini adalah banyaknya partikel-partikel abu sebenarnya, yang kecil. Ya, alamiahnya tubuh kita tuh bisa menyaring, saluran napas kita bisa menyaring partikel di atas 4 mikron. Nah, kalau dia di bawah 2 mikron, besar kemungkinan partikel tersebut bisa menembus pertahanan tubuh kita dan masuk ke dalam saluran napas kita lebih dalam. Nah, apa yang dimaksud PM 2,5 itu adalah partikulat material 2,5 mikron, jadi dia sudah di bawah 4 mikron. Semakin banyak partikulat ini semakin berbahaya. Nah inilah alasan kita harus memasang barrier atau pelindung tambahan bagi diri kita yang kita kenal sebagai alat pelindung diri. Berkenaan dengan pertanyaan Ibu tadi kan, partikulat 2,5 itu seperti apa? Jadi kalau kita menggunakan pelindung diri, katakanlah masker bedah, maka sedikit banyak partikulat tadi akan menempel pada sisi luar pada saat kita menarik napas. Jadi itu menambahkan perlindungan ekstra bagi diri kita. Betul. Baik, tapi sebenarnya nih mungkin dari yang dijelaskan dengan dokter tadi ada alat pelindung yang bisa digunakan bagi masyarakat, tentunya masker ya dokter ya. Ini kalau kita lihat masker yang memang ada di pasaran memang sudah bisa tercukupi untuk masyarakat melindungi dirinya, atau sebenarnya memang ada masker yang lebih khusus lagi, yang lebih baik untuk melindungi diri dari kabut asap, apalagi memang masyarakat harus keluar ruangan, harus tetap beraktivitas. Oke ya. Kalau bicara tentang alat pelindung diri saluran napas, yang paling dasar itu memang kita adalah masker bedah. Masker bedah itu sebenarnya sudah terdiri dari 3 lapisan. Jadi sebenarnya
tidak perlu dibuat 2 lapis, tidak perlu. Hanya perlu dipakai 1 saja. Sederhana, hanya cukup menutup hidung dan mulut, mengaitkan di telinga, atau kalau pakai hijab kan di belakang hijab gitu ya. Nah, perlindungan lain apa? Ada juga namanya adalah respirator yang sebenarnya dibilang N95, KN95 itu respirator. Bedanya apa? Kalau respirator dia akan menyaring 95% partikulat tadi. Jadi yang tembus hanya 5%. Beda dengan masker tadi. Hanya saja pada penggunaan respirator itu membutuhkan keterampilan khusus. Pemasangannya harus benar. Kemudian karena prinsipnya adalah hambatan mekanik, semakin lama permukaan luar respirator tersebut akan dipadati partikel-partikel halus tadi. Jadi semakin lama pemakaiannya akan semakin merasa sesak. Nah, jadi kadang-kadang karena dia sesak, yang pemakai respirator ini tidak disiplin, dilepasnya sehingga kotoran masuk. Lagi. Makanya untuk masyarakat awam lebih visible untuk menggunakan masker bedah saja dibandingkan respirator yang N95 tadi. Baik, sudah terlindungi juga ya sudah dokter, cukup terlindungi. Sudah yang cukup penting kan jangan keluar rumah sebenarnya ya. Karena ada penelitian memang bisa menunjukkan bahwa kualitas udara di luar dan di dalam rumah itu memang di dalam rumah lebih baik, lebih bersih dia. Nah, tapi dari bidang estetika nih dokter, biasanya kan kita melindungi diri memakai masker dari kabut asap. Tapi kadang muncul jerawat nih, malah iritasi. Kadang ya dok ya, ini sebenarnya seperti apa sih baiknya juga kita melindungi diri dari kabut asap menggunakan masker, tapi tetap melindungi kulit kita juga. Yang pasti tadi kita harus perbaikan skin barrier-nya dulu ya. Skin barrier kita yakin bahwa kulit kita tidak mengalami iritasi ataupun ada gangguan ataupun kekeringan dulu ya. Kalau untuk masker sendiri sebenarnya ya mungkin ada orang yang alergi dengan bahan maskernya, ada yang tidak. Tapi bisa jadi ya penggunaan masker yang terlalu lama, mungkin kelembapan terlalu tinggi, ya itu menyebabkan suatu iritasi. Namun ya tadi kalau kita nggak pakai, ya kan lebih berbahaya nanti kepada si pernafasannya. Nah untuk kulit kita sendiri, untuk melindunginya supaya nggak gampang terjadi reaksi terhadap maskernya, tadi bariernya diperbaiki dulu, ya kelembapan kulitnya juga diperbaiki. Oke, kelembapan juga diperbaiki ya dokter ya. Tapi kadang memang ada ya rasanya sudah memakai untuk melindungi diri tapi malah menjadi keluhan-keluhan lain di mungkin bukan karena kita. Maskernya tapi memang karena kondisi kulitnya yang pada saat itu belum optimal, tidak optimal pada saat itu. Baik, skin barrier-nya berarti ya dokter ya yang dikuatkan lagi pastinya. Saya boleh menambahkan? Boleh, silakan dokter. Jadi menarik tadi adalah sebenarnya pemakaian masker itu, kapan kita mengganti masker adalah pada saat masker itu basah. Jadi kalau sudah dipakai masker, udah terasa basah, itu diganti. Jangan ditahan terus. Karena fungsinya sudah berkurang ya dok ya? Betul. Satu dia fungsinya sudah berkurang, tentu kan basah itu biasanya karena keringat dan karena yang lain-lain ya. Itu akan mengiritasi kulit. Jadi memang sebenarnya begitu masker itu sudah basah itu diganti. Makanya kita tidak bisa keluar rumah hanya berbekal 1 masker, dia harus membawa beberapa masker. Baik, untuk perlindungan juga ya. Jadi jangan 1 masker seharian ya dokter ya dipakai ya. Jadi makanya memang kalau nggak penting memang jangan keluar rumah. Iya ya sekarang ya. Jadi kalau memang belum ada kegiatan yang memang diharuskan keluar ya lebih baik kita juga tetap melindungi diri di rumah. Tapi sebenarnya dok, kalau kita ya namanya di luar pasti udara sangat terpapar apalagi kabut asap ya. Tapi di rumah sebenarnya bisa dibilang lebih terlindungi atau masih tetap kena juga. Tapi nanti kita bahas setelah jeda berikut. Tentunya untuk pemirsa tetaplah bersama kami dalam program Halo Dokter. Pagi Bu Lita. Pagi. Wah, usahanya sudah mulai maju ya Bu? Ya, biasa usaha kecil-kecilan. Jangan salah loh Bu, usaha seperti Ibu ini atau yang sering kita sebut dengan UMKM, salah satu penunjang ekonomi rakyat loh Bu. Anyaman rotan berupa piring, caping, tudung saji, dan aneka keranjang lainnya adalah kerajinan tangan khas Dusun Muara Tenang, Kota Pagar Alam. Dan menjadi cenderamata bagi wisatawan yang berkunjung ke kota wisata Pagar Alam. Industri kecil ini ditekuni masyarakat secara turun-temurun. Ada 95 UMKM anyaman rotan yang tersebar.
235 orang tenaga kerja terserap dengan nilai investasi Rp674.300.000. Bu, saya beli ini ya, tolong dibantu hitung, tapi jangan mahal-mahal loh Bu. Katanya Bapak mau membantu UMKM, kok nawar? Namanya juga pembeli, nawar boleh dong Bu. Menjadi jendela informasi terpercaya, TVRI Sumatera Selatan hadir lebih dekat, menyuarakan ragam cerita dari Bumi Sriwijaya. Dapatkan rangkuman peristiwa teraktual dan terpercaya setiap harinya dalam Sumatera Selatan hari ini. Saksikan juga berita pilihan setiap minggunya, dikemas menggunakan bahasa daerah khas Sumatera Selatan dalam Berita Baso Palembang, Berita Baso Sekayu, Berita Baso Besemah. Membawa kekayaan budaya, tradisi, dan pendidikan Sumatera Selatan ke panggung dunia. Saksikan Sumsel Stories, jendela budaya kita dalam bahasa Inggris. Dari informasi harian, kelestarian bahasa daerah, hingga cerita budaya yang mendunia. Kami berkomitmen untuk selalu hadir, menyajikan yang terbaik untuk Anda. TVRI, media pemersatu bangsa. Online. Iya, sekarang nih kan zaman sudah canggih, ay. Tidak perlu lagi gitu nak melok kelas masak nian ke sana. Yuk dari ABB, cak mana cara bikinnya. Jadi, pastilah lemak. Ini lah kau ini becak apa lo? Becak rendang daging. 3 hari diangeti tambah lemak. Ada dia pulau. Idangnya. Tapi kira-kira utang aku bagi dulu dibayar boleh kan? Terima segala kekurangan. Bersyukur intinya. Wait. Maksud saya ini kurang ini bukan nggak bersyukur, padanya belanjanya kurang 10.000. Bukan saya nggak mau terima kekurangan, tapi memang belanjanya kurang 10.000. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Halo Dokter, dan tentunya untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711-311-454 atau melalui pesan WhatsApp di 0823-1198-1790, dan kita masih membahas mengenai efek dan penanganan kabut asap dari segi kesehatan. Ini pertanyaannya terputus nih untuk Dr. Ruli sebelumnya, bahwa mengenai apa kita sebagai masyarakat juga sudah melindungi diri untuk tidak beraktivitas di luar rumah yang berlebihan. Tapi apa sebenarnya memang kita di dalam rumah itu sudah bisa dibilang lebih terlindungi atau bagaimana nih dokter, silakan. Oke, baik. Pada saat kita sekolah dulu, kalau tidak salah SMP atau SMA ya, biasanya kita ada penelitian ya, sederhana ya, dengan cara meletakkan selotip di area terbuka, kemudian ada lagi di dalam rumah, dalam ruangan kelas gitu ya. Kita akan menemukan bahwa selotip di tempat terbuka di lapangan itu akan nampak lebih kotor dibandingkan yang di dalam rumah. Ini penelitian sederhana yang menunjukkan bahwa semakin terbuka suatu ruang, semakin kotor dia sebenarnya. Jadi kalau kita bisa berada di dalam rumah, tentu dampak-dampak yang kekotoran tadi itu akan lebih baik dibandingkan kalau kita di luar rumah. Tuh. Jadi dalam rumah memang benar lebih baik daripada di luar rumah. Lebih baik ya dokter ya. Apalagi memang sekarang lagi kabut asap ya, kita harapkan juga memang kalau bisa dikurangi kegiatan di luar ruangan, lebih baik berlindung di dalam rumah ya dokter. Betul. Ya. Tapi nih dok, kalau misalnya di dalam rumah bisa dibilang tetap ada beberapa mungkin rumah yang memang tetap membuka jendelanya biar ada sirkulasi udara, tapi di tengah kabut asap ini sebenarnya baiknya seperti apa? Apalagi sekarang sudah banyak sekali ya alat-alat canggih ya yang memang sudah digunakan seperti HEPA filter ataupun juga alat-alat lainnya, ini sebenarnya berpengaruh atau seperti apa juga dok? Oke, kita bahas dulu mengenai membuka pintu dan jendela. Baik. Dalam kondisi normal, udara yang baik, maka membuka pintu dan jendela itu sangat dianjurkan. Dengan membuka pintu dengan jendela, udara di dalam ruangan itu akan berganti. Betul. Karena kan pasti ada kotornya gitu, udara kan sisa pernapasan dan lain-lain, dia akan berganti. Sehingga membuka pintu dan jendela itu adalah solusi yang paling sehat dalam suatu rumah. Kalau aerasi udara tersebut baik, rumah tersebut baik, tentu udaranya akan lebih sehat.
Tapi dalam kabut asap, nah dalam bicara kabut asap ini tentu situasinya akan berbalik. Kita tahu bahwa di luar itu lebih kotor daripada di dalam. Sehingga membuka pintu dan jendela justru akan memasukkan semakin banyak partikulat yang 2,5 tadi bersama kabut dan asapnya itu ke dalam rumah kita. Sehingga membuat rumah kita yang tadinya lebih bersih dibandingkan di luar menjadi sama dengan di luar. Itu jadi, nah, mengenai alat, partikulat berukuran di bawah 4 mikron tadi itu bisa konsentrasinya bisa dikurangi secara bertahap dengan cara menggunakan yang tadi dikatakan adalah HEPA filter atau air purifier atau penyaring udara. Ya. Penyaring udara diletakkan sesuai dengan ukurannya. Ukurannya itu beda-beda. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sedang gitu ya. Itu disesuaikan dengan ukuran ruangan kita. Kalau alat itu dihidupkan, dia akan menurunkan konsentrasi partikulat secara perlahan di dalam rumah itu. Jadi dia akan turun sehingga pada akhirnya konsentrasi partikulat di dalam rumah itu akan lebih sedikit, akan lebih rendah dibandingkan dengan di luar rumah. Jadi itu ada manfaatnya sebenarnya. Ada manfaatnya ya, apalagi memang bisa dibilang untuk lebih membantu udara yang lebih segar juga ya. Untuk di dalam rumah pastinya mengenai, apalagi lagi banyak kabut asap ini ya dokter ya. Kalau kesegaran udara kita tidak menggunakan, ada perbedaan. Ada air humidifier, ada air purifier. Air purifier tadi yang untuk menyaring partikulat tadi. Kalau masalah kesegaran udara lebih kita kepada air humidifier. Tentu adanya kalau dua alat ini ada, tentu ya sudah bersih dan udara lebih terasa segar. Oke, baik. Ini kita kembali ke Dr. Marcelia tentunya. Kalau kita lihat yang namanya wanita ya, wanita nih mungkin yang lebih sangat akan sadar mengenai kulitnya, terlalu takut nih dok kelihatan lebih tua, apalagi yang lebih banyak keluhan-keluhan wanita ya adanya kerutan ataupun juga ya memang proses penuaan yang lebih cepat. Ini kalau kita lihat juga di kabut asap saat ini, apakah memang polusi dan juga kabut asap ini bisa mempercepat proses penuaan atau sebenarnya memang harus jangka panjang juga sih dokter? Tentu mempercepat proses penuaan ya, tadi efek jangka panjangnya adalah tadi penuaan pada kulit. Ya karena tadi ya untuk yang bahan partikulat tadi ya merusak tatanan si kulit kita sendiri ya, terjadi peradangan terus-menerus, radikal bebas, jadi peradangan kulit, kemudian untuk pigmen tadi pembentukan pigmen akan lebih terangsang, kemudian radikal bebas tadi juga merusak struktur dari kolagen dan elastin sehingga kulit jadi kendur dan tidak kencang begitu, banyak garis halusnya. Jadi efek jangka panjang dari polusi udara dan sinar matahari juga pasti membuat kulit kita akan terjadi penuaan dini. Ya walaupun penuaan kulit bagi jadi dua ya, secara biologis ya dan secara dari luar seperti itu. Tapi kalau sebenarnya kadang kita juga apa ya di rumah mungkin untuk melindungi diri dari kabut asap juga kadang karena di rumah mungkin nggak usah deh pakai produk-produk yang memang untuk pelembab ataupun juga yang memang bisa mendukung untuk kelembapan kulit ini sebenarnya lebih baik memang digunakan saat kita keluar saja atau baiknya seperti apa nih dokter? Kalau untuk pelembab ya kita untuk kelembapan sendiri kan tergantung sama kondisi kulitnya. Jadi kalau untuk kulit ini sebenarnya kita lihat tipe kulit ya. Tipe kulit ada yang tipe kulit kering, tipe kulit sensitif dan tipe kulit yang berminyak. Kalau tipe kulit orang tersebut adalah tipe kulit yang kering, otomatis pelembab dibutuhkan. Ya pelembab dibutuhkan kemanapun mau di luar atau mau di dalam rumah tetap dibutuhkan. Namun kalau kondisi kulitnya terhidrasi, lagi dehidrasi, itu bisa kita rehidrasi. Dehidrasi ya pakai pelembab atau minum atau nutrisi yang cukup itu sebenarnya sudah cukup membantu. Ya kemudian untuk tambahan lagi di dalam rumah, dalam ruangan biasanya orang zaman sekarang nih sering pakai air conditioner kan, pakai AC. Betul. Ya kan? Nah, itu membuat lingkungan atau kelembapan menjadi lebih kering. Nah, kondisi kering tadi menyebabkan kulit kita juga jadi kering. Jadi air kulit akan menguap. Jadi kemampuan proteksinya akan berkurang karena kelembapannya akan berkurang. Jadi itu akan menimbulkan banyak sekali penyakit-penyakit kulit. Ya bisa baik itu penyakit maupun gangguan dari estetik kulit itu sendiri. Seperti itu. Nah, kalau keluar rumah, proteksi keluar rumah salah satunya adalah tadi perlindungan diri ya, menggunakan sunscreen atau menggunakan pakaian yang panjang namun disesuaikan dengan kondisi suhu pada saat ini. Pakai panjang tapi jangan terlalu tebal, itu sudah cukup membantu. Baik. Ini kadang jadi PR juga ya bagi wanita yang kadang di rumah merasa nggak terlalu perlu untuk sunscreen ataupun juga menjaga kelembapan ya sebenarnya juga tetap harus digunakan juga ya dokter ya walaupun juga di rumah ya. Ya
Sebenarnya bukan hanya pada perempuan ya, pada laki-laki pun juga begitu sama, karena kita manusia sama-sama punya kulit. Betul. Ya kan, kulit tuh harus dijaga, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua harus dijaga. Ya karena fungsi utama kulit adalah sebagai proteksi terhadap bahan dari luar. Gitu. Jadi kalau ya udah, kalau cuma cewek aja yang jaga, ya cewek aja yang kuat nih kulitnya nih, sedangkan laki-laki gampang terkena penyakit kulit. Tadi gitu. Tujuan memberikan pelembab atau perawatan kulit bukan untuk hasil kecantikan, tapi untuk kesehatan kulit. Namun bonusnya apa? Kulit kita dapat jadi lebih cerah, lebih lembab dan lebih sehat, jadi kelihatannya lebih cantik. Betul. Ya kan, nggak mungkin langsung pakai sunscreen tiba-tiba pipinya langsung merah atau bulu matanya langsung lentik, enggak. Ya, untuk kesehatan, tujuannya untuk kesehatan. Iya, untuk kesehatan ya dokter ya. Tentunya bukan hanya wanita tapi juga untuk pria juga. Ini ada pertanyaan lagi dari WhatsApp dari Ibu Rara di Mubah. Dokter, ini kalau kita setiap hari menghirup asap karhutla, apa sebenarnya yang terjadi di tubuh kita? Dan ini apakah dampaknya hanya ke paru-paru saja atau juga bisa mempengaruhi organ lain? Ke Dokter Ruli ini pertanyaannya, silakan. Jadi kalau berbicara dampak kalau kita terpapar karhutla itu sebenarnya tergantung dari seberapa banyak dan seberapa intens. Kalau kita lihat kan secara harian, sekarangnya harian, bahwa dari dulu sebenarnya harian, kualitas udara itu bisa kita cek. Sederhana, kita tanya aja berapa sih indeks ke kualitas udara kita di Palembang, apakah hijau sehat gitu ya, kuning hati-hati, merah berbahaya, hitam gitu ya. Kalau dia semakin ke atas, semakin gelap dia, semakin kotor dia, semakin banyak ya pengaruh terhadap tubuh. Pengaruhnya sama, hanya derajat pengaruhnya saja yang berbeda gitu ya. Pada saluran napas secara aktif perlahan nanti semua barir-barir saluran napas itu akan terganggu. Bahkan dalam jangka waktu yang lama itu efeknya mungkin akan mendekati seperti orang merokok. Karena merokok kan itu kan menisap asap, sebenarnya sama aja ya. Iya. Jadi dia lama-lama nanti pernapasan kita itu dilindungi oleh kayak rambut-rambut halus, bulu-bulu halus. Di mana dia rambut-rambut ini basah. Sehingga kalau ada udara lewat, kotoran itu nempel di situ. Lama-lama ini nanti bisa habis, nggak ada lagi. Jadi sehingga udara bisa masuk langsung sampai ke paru-paru, meningkatkan resiko terjadinya radang paru-paru atau pneumonia ya, dalam jangka waktu yang kalau terpapar terus-menerus ya. Bahkan kalau dalam jumlah yang sangat tinggi untuk populasi yang rentan tadi, yang anak di bawah 5 tahun atau usia manusia di atas usia 65 tahun, itu bisa langsung pneumonia bisa langsung timbul. Kalau udah timbul pneumonia, ini angka kematiannya luar biasa kalau di bawah 5 tahun atau di atas 65 tahun. Ya. Kalau dalam jangka waktu panjang, ya kerusakan ini bisa bersifat permanen akhirnya. Rambut tadi bisa tidak tumbuh lagi, kemudian bagian bawah paru-paru, di pernapasan bawah, struktur paru-paru itu sendiri bisa berubah. Kalau dalam jangka waktu lama ya, kita bicara dalam jangka waktu lama. Ujung-ujungnya nanti akan jadi PPOK dia, ujung-ujungnya. Ya. Baik. Ini mungkin dokter ada yang ingin berkonsultasi juga nih ke Dokter Ruli. Ini dokter prakteknya di mana aja? Kalau sehari-hari saya di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Tapi ada beberapa hari saya di Siti Khadijah atau di akhir minggu, hari Sabtu misalnya di Khadijah, atau hari Selasa dan Rabu di Siloam Hospital. Oke, jadi kalau mau konsultasi boleh ya ke Dokter Ruli ya, silakan. Ada 3 rumah sakit yang bisa didatengin ya dokter ya. Kalau untuk Dokter Marcelia sendiri mana aja nih prakteknya? Biar kalau mau konsultasi bisa langsung datang nih. Saya juga kerja di 3 rumah sakit. Jam kerja saya jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam tiap hari. Kalau pagi ada di klinik M-Glitz, untuk siang hari saya di Siloam Sriwijaya, malam hari saya di Rumah Sakit Permata. Oke, di Rumah Sakit Permata ya. Jadi boleh untuk pemirsa nih untuk berkonsultasi bukan karena kabut asap saja ya pastinya ya. Mungkin ada keluhan-keluhan lain boleh langsung ke Dokter Ruli atau juga ke Dokter Marcelia. Baik pemirsa, kami akan kembali tentunya setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami dalam program Halo Dokter. Rumah kita punya atap. Biar hujan gak masuk. Kata ibu, bumi juga punya atap. Hutan yang berfungsi nahan air. Dan nyimpen pelan-pelan.
Kalau atapnya rusak, Duh, bocor lagi. Pak, Papa atap teras bocor nih. kayak gini kalau hutannya hilang. Tapi kita bisa benerin atap bumi kok. Nadia, sudah malam. Yuk tidur, Nak. Biar kita bisa tidur tenang. Kita mungkin lahir dari suku yang berbeda, berbahasa dan berbudaya beragam. Tapi hati kita bicara hal yang sama, damai. Karena rukun itu bukan soal kesamaan, melainkan kesediaan untuk saling menerima. Berbeda suku, satu tujuan. Berbeda berbudaya, satu cita. Sebab Indonesia tidak dibangun karena keseragaman, melainkan karena semangat untuk hidup rukun dalam keberagaman. Berbeda suku, satu tujuan. Berbeda berbudaya, satu cita. Sebab Indonesia tercinta tidak dibangun karena keseragaman, melainkan karena semangat untuk hidup rukun dalam keberagaman. Hello and welcome to Sumsel Stories. I am Amira Shifa, your host, as we explore the heart of South Sumatra. Its culture, its people, the tradition, education, and everyday stories that inspire and connect us all. From local tradition to hidden gems, stay with us as we bring you closer to the warmth and wonder of South Sumatra. Suji Lake is located at Lembak Village, Lembak Subdistrict, Muara Enim Regency, with a distance around 80 kilometers from Palembang. Since their occupation of Palembang's region on 14th of February 1942, Japan soldiers expanded their colonization to Karang Endah, Prabu Muli, and towards Lampung. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam program Halo Dokter dan kita masih membahas mengenai tema efek dan penanganan kabut asap dari segi kesehatan. Untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311 454 atau melalui pesan WhatsApp di 0823 1198 1790. Baik, ini kita lanjutkan kembali tentunya perbincangan kita kembali ke Dokter Ruli tentunya. Kalau kita lihat kan yang namanya kabut asap ini sangat berkaitan sekali dengan para penderita asma ataupun juga PPOK dan juga penyakit lainnya. Ini kalau dari saat kabut asap yang sedang banyak saat ini, apakah memang ada langkah khusus yang memang harus dijaga juga bagi pasien saat kabut asap ini atau seperti apa, dokter? Silakan. Oke, baik. Kalau untuk pasien yang paling penting pada masalah dalam kondisi kabut asap tentu hindari berada di luar rumah. Jadi perbanyak dulu aktivitas di dalam rumah, baik itu mau aktivitas apa saja. Kalau bisa dilakukan di rumah aja dulu deh. Jangan sering-sering keluar rumah gitu ya. Karena seperti yang disampaikan tadi, alat pelindung diri pun tidak 100% bisa melindungi diri kan. Baik. Yang harus kita jaga tuh jangan memaparkan diri kita kepada sesuatu yang berbahaya bagi diri kita. Berada dalam rumah, makan minum yang sehat, perbanyak air minum. Karena kan tadi kan dibutuhkan
cairan untuk menyaring semua yang masuk dalam badan kita ya. Karena rambut-rambut penyaring di dalam saluran napas kita tuh harus basah supaya kotoran itu bisa nempel di situ ya. Sehingga makanya orang-orang sekarang itu keluhannya sering tenggorokan cepat terasa kering, napasnya kering, batuk kering, nah itu kan. Sehingga dia harus banyak minum supaya kondisi-kondisi ini bisa diperbaiki gitu ya. Jadi jangan keluar rumah, mantep-mantep di rumah, kemudian kalau mau pakai suplemen boleh pakai suplemen, silakan ya untuk saat ini gitu ya. Nanti kalau cuaca sudah bagus, indeks kualitas udaranya sudah baik, silakan keluar rumah. Nah itu kan bisa dicek harian aja. Ya. Jika kamu temukan kualitas udara sedang jelek dalam rumah, begitu bagus, cepat-cepat keluar. Nah kan tentu seperti itu ya. Baik, ini kalau dari Dr. Marcelia nih yang memang bisa kita lakukan sebagai masyarakat yang saat ini kita juga sedang terdampak kabut asap, dari sisi kesehatan kulitnya seperti apa yang bisa kita lakukan? Mungkin ini tambahan dari Dr. Roli tadi ya, sebenarnya hampir sama saja. Mungkin dari sisi kulitnya yang pertama secara umum ya kita berdoa dulu deh, semoga asap kabut ini segera berakhir, ya, lingkungan kembali baik, jadi masyarakat tidak terdampak dengan penyakitnya. Untuk tambahan tadi untuk pada kulit sendiri yang otomatis ya tadi membersihkan diri itu penting, mandi 2 kali sehari, perlu diingat menggunakan sabun yang lembut. Ya kadang-kadang kalau kita merasa sangat kotor pakai sabunnya yang kuat nih, ya kan ada scrubnya itu dihindari. Pakai sabun yang lembut, durasi mandinya juga tidak lama, cukup maksimal selama 10 menit, segera setelah mandi menggunakan pelembab. Seperti itu. Terus hidrasi ya dari apa yang kita makan dan yang kita minum. Jaga kesehatan, olahraga yang cukup juga. Ya gitu, jadi selain untuk ke paru-parunya kulit juga harus dirawat nih, jadi jangan kenanya double, udah sesak nafas, gatel-gatel, tambah stres nanti pasiennya. Betul ya, jadi harus imbang semuanya ya. Betul. Karena juga sangat berkaitan sekali tentunya dari kabut asap ini bagi kesehatan kita, baik dari saluran pernafasan, juga penyakit dalam, dan juga dari sisi kesehatan kulit pastinya. Tapi kalau dari sisi kesehatan kulit mungkin dari makanan-makanannya seperti apa dokter yang memang bisa dianjurkan juga bagi pemirsa? Makanan seimbang ya, nutrisi yang baik, protein yang cukup, karbohidrat yang cukup, kemudian air juga penting ya, minimal 2 liter per hari atau tergantung kebutuhan kita pada saat itu. Nah makanan yang paling disarankan adalah makanan dengan kandungan antioksidan, apalagi saat ini cuaca lagi jelek atau polusinya lagi banyak banget, radikal bebas tuh banyak banget. Jadi butuh antioksidan tambahan. Antioksidannya kalau memang kita yakin makanan yang kita makan sudah cukup, ya sudah cukup. Tapi bila kita tidak yakin ataupun kita saat ini sedang menderita suatu penyakit, mungkin suplemen bisa ditambahkan. Antioksidan juga ya. Antioksidan yang baik ya mungkin kandungan dari buah-buahan atau sayur-sayuran, vitamin C tinggi, astaxanthin, ya vitamin D, mungkin vitamin E dan lain sebagainya. Baik, lengkap ya dok ya. Pokoknya ya sekarang kita bukan hanya melindungi diri dengan alat pelindung diri saja, tapi juga kita menjaga kesehatan tubuh juga ya dari dalam semuanya ya dok ya, vitaminnya, makan makanan dan minumannya juga harus diperhatikan ya dokter. Mungkin tambahan kurangin asupan dari processed food ya, misalnya makan cepat saji seperti itu. Kemudian tadi hindari alkohol berlebihan atau kopi, kafein berlebihan itu juga tidak disarankan, gula tinggi dan goreng-gorengan ya. Jadi peradangannya nih akibat radikal bebas dari bahan tersebut menjadi lebih memperberat kondisi penyakit kita. Betul, apalagi udah lumayan seret tambah gorengan ya dok ya. Baik, ini kalau ke Dokter Ruli nih silakan, mungkin ada himbauan bagi masyarakat juga di tengah kabut asap ini, dan mungkin juga banyak masyarakat yang masih menganggap sepele ini mengenai penyakit yang terjadi dari ISPA ini, dari kabut asap ini seperti apa? Baik, terima kasih. Kalau diminta untuk menyampaikan himbauan kepada masyarakat, yang pertama adalah kenali diri dulu. Apakah saya adalah orang yang berisiko tinggi terhadap kabut asap ini, ataukah saya orang yang berisiko biasa saja. Ya. Kalau yang biasa saja, ingat usaha kita untuk menghindari kabut asap sini bukan hanya untuk kondisi yang saat ini, tapi untuk menjaga kita dari kondisi yang nanti di masa depan akan kita hadapi. Ya. Jadi tetap berada di dalam rumah, kemudian menggunakan alat pelindung diri jika keluar rumah, kemudian banyak minum dan perbanyak meminum air putih. Ya. Nah kalau yang sudah ada komorbid atau sudah ada penyakit, maka hal ini harus lebih ketat. Permasalahannya adalah kalau di jantung tidak bisa banyak minum kan, artinya orang sakit jantung tuh jangan banyak keluar rumah, di rumah aja gitu ya. Banyak-banyak istirahat di rumah saja, hindari aktivitas di luar rumah kecuali benar-benar perlu ya. Nah, keluarlah rumah jika memang memungkinkan ketika kualitas udara sedang baik
Jadi sebenarnya kita bisa melihat kualitas udara itu dari laman sosial bisa dilihat ya. Dari punya BMKG juga bisa kita lihat itu ada kualitas udara berdasarkan jam-jamnya. Nanti kita bisa tahu di jam berapa biasanya kualitas udara itu lebih baik daripada yang terbaik hari ini. Misal kita tahu bahwa kualitas udara itu baiknya jam 4 ya, maka hari ini jam 4 aja kita keluar ya. Kalau misalnya benar-benar bosan, tapi sebisa mungkin kepada pemirsa jangan keluar rumah kecuali benar-benar perlu. Oke, jadi selagi memang masih bisa beraktivitas di dalam rumah ya dokter ya, kita usahakan juga. Tapi yang tadi sih dari Dokter Marcelia, yang pertama kita doakan ini kabut asapnya cepat hilang ya pastinya ya. Dan juga kita harapkan ini memang luar biasa efeknya, dampaknya bagi kesehatan kita dari kabut asap ini. Kita harapkan juga kabut asap ini nantinya makin cepat hilang pastinya. Dan juga kita harapkan tidak ada lagi penyakit-penyakit tambahan yang memang terjadi karena kabut asap. Dan juga sudah banyak sekali himbauan dari kedua dokter kita yang hari ini sudah hadir. Tetap jaga kesehatan, lindungi diri juga menggunakan masker. Kalau memang tidak ada kegiatan yang bisa untuk tidak keluar rumah ya tetap di dalam rumah aja dulu ya dokter ya. Dan juga tadi makan dan minum yang bergizi, tentunya lebih banyak minum, apalagi sekarang lebih terasa lumayan kering ya dokter ya tenggorokannya. Jadi kita harapkan semuanya juga tetap menjaga kesehatan di tengah banyaknya kabut asap yang ada di Sumatera Selatan. Terima kasih tentunya untuk dokter kita yang hari ini sudah hadir di Halo Dokter. Ada Dokter Ruli Pola Pasaribu, tentunya dokter spesialis penyakit dalam dari ID Cabang Palembang tentunya, dan juga Dokter Marcelia Lirida Al-Kadri, dokter spesialis kulit dan kelamin estetika dari bidang rohani, kesenian, dan olahraga dari ID Cabang Palembang hari ini sudah berbincang mengenai tema efek dan penanganan kabut asap dari segi kesehatan. Terima kasih dokter sudah hadir, terima kasih. Dan saudara, demikian Halo Dokter kali ini. Akhir kata saya Rizkia Ambrina pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Izin dokter jangan...